Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir di acara hari ini. Hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif sebagai wujud aksi nyata saya untuk pendidikan calon guru penggerak Bapak Ibu ya. Dan sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk diri kita sendiri maupun bagi murid kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Jadi hari ini yang mau kita lakukan adalah kita mau belajar bersama, yaitu tentang topik pada budaya positif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah. Karena kita sebagai guru, maka budaya-budaya positif ini diharapkan ada di dalam lingkungan sekolah kita, di mana budaya-budaya tersebut tercipta untuk murid kita, sehingga budaya itu berpihak kepada murid. Kenapa harus berpihak kepada murid? Karena dengan adanya budaya positif tersebut diharapkan murid kita mempunyai karakter yang lebih baik lagi, terutama menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga tanggung jawab. Apakah murid-murid kita sudah mencapai karakter seperti itu? Mendekati. Alhamdulillah. Berarti lingkungan sekolahnya luar biasa hebat. Ngelegok deh. Ngelegok satu. Nah, hari ini kita mau belajar apa saja sih? Kita mau sharing tentang apa saja. Jadi di dalam budaya positif itu, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Dimulai dari yang paling atas, yaitu budaya positif sebagai transformasi pendidikan. Kita tahu sendiri bahwa tiga tahun kebelakang ini kita sudah menjalankan kurikulum yang baru atau disebut dengan kurikulum merdeka, di mana di dalam implementasi kurikulum merdeka banyak sekali hal-hal baru yang kita terapkan. Salah satunya adalah budaya positif. Kemudian budaya positif ini sebenarnya apa sih yang melandasi atau mendasari harus tercipta budaya positif di sekolah? Yang mendasarinya yaitu adalah filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa pendidikan itu harus menuntun anak-anak kita dari yang tidak bisa menjadi bisa, tapi harus sesuai dengan kodrat yang ada, baik itu kodrat alam yang berasal di dalam diri dia sendiri maupun kodrat zaman sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga mereka akan mencapai manusia yang merdeka. Nah, yang mendasari ini ada salah satu teori, yaitu teori kontrol atau choice teori dari William Glasser, di mana di teori kontrol ini ada beberapa aspek yang disampaikan di sana. Yang pertama adalah tentang disiplin, kemudian teori motivasi, nilai kebajikan, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, yang paling bawah ini ada segitiga restitusi, dan juga berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi ini yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Are you ready? Yes. Pernah naik bus sekolah seperti itu enggak? Iya. Angkutan. Kalau dulu angkutan ya? Iya.
Angkutan sekolah. Oh, bukan angkutan sekolah. Oh, nggak ada. Kalau dulu nggak ada ya. Oh, belum ada. Karena ketika saya pindah ke sini, saya tuh kaget lihat, oh, ada bus sekolah ya. Iya. Barusan aja. Oh, belum, dari dulu belum. Oke. Karena di tempat saya tidak ada. Jadi saya, wow, keren sekali menyediakan fasilitas seperti itu ya. Oh, iya, betul. Kabupaten Blitar. Nah, seperti yang sudah kita tahu tadi, yang paling utama adalah teori kontrol. Jadi kita harus mengubah paradigma kita dari respon menjadi kontrol. Yang pertama yaitu semua orang melihat hal yang sama. Contoh, nah di depan ini ada ini. Ini adalah, nah, yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu masuk yang kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa? Karena yang disebutkan beda. Ada yang menyebutkan botol, ada yang menyebutkan air minum atau air mineral. Nah, ada yang menyebutkan mereknya. Berarti dari satu benda yang sama, setiap orang itu punya pemikirannya masing-masing, punya deskripsinya masing-masing. Kita sudah membuktikan yang nomor satu. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Boleh tidak saya bilang, ini itu harus disebut dengan, ya, botol minum. Harus botol minum. Kalau ada yang menjawab air, salah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ketika ada yang menjawab air, di sini juga ada. Betul. Ketika dia menjawab air, padahal di sini juga ada botol. Nah, makanya kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak harus sesuai dengan pandangan kita saja, tapi kita juga harus menghargai pandangan orang lain terhadap sesuatu hal, karena punya sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, kadang tuh kita belum tahu atau kita masih samar-samar apakah itu baik atau buruk ya. Tapi ketika kita melakukannya pasti kita punya tujuan, motif, betul. Sesuatu yang mau kita capai itu apa sih? Makanya kita melakukan itu. Saya mau menjadi pegawai bank misalkan, itu tujuan saya. Berarti ada perilaku yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Makanya ketika perilaku itu salah atau tidak benar, kita harus menanyakan dulu, apa sih tujuannya melakukan ini? Ketika itu salah, berarti kalau itu dilakukan oleh murid kita, harus ada tindakan yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak langsung menghakimi istilahnya ke anak-anak. Mungkin salah, tidak langsung seperti itu, tapi harus menanyakan kembali tujuan kamu melakukan itu apa sebenarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang bisa mengontrol diri anak adalah anak sendiri. Karena anak-anak itu bukan boneka. Iya betul, Bu Rias langsung aku bukan boneka. Karena mereka bukan boneka, mereka tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Segala sesuatu yang dia lakukan, perilaku yang muncul di sana, itu atas kehendaknya sendiri. Tapi kita juga harus perlu tahu, selain dari dalam dirinya,
kelas, berarti yang berpengaruh adalah lingkungan yang berada di kelas tersebut, sehingga bisa membentuk perilaku anak tersebut menjadi seperti apa. Kemudian ini menyambung dengan yang terakhir ya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol siapa? Apakah Bapak Ibu sudah mengontrol diri sendiri dengan baik? Sudah berusaha, alhamdulillah, sudah berusaha betul. Nah, ketika kita sudah tahu tadi perbedaan, kita harus merubah paradigma kita dari yang stimulus respon menjadi kontrol. Itu akan membuat diri kita menjadi disiplin. Disiplin di sini terutama dalam hal yang positif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak dari Bapak Ibu? Mungkin ya siap, langsung angkat tangan. Saya suka kalau seperti ini tuh. Monggo Bunia, apa yang ada di pikiran Bunia tentang kata disiplin? Taat dan patuh. Taat dan patuh. Ada lagi? Oke, Bu Silvi, monggo. Terima kasih. Disiplin di sini bisa diartikan juga yaitu belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi atau kesadaran yang ada di dalam diri peserta didik. Jawabannya luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bunia dan Bu Silvi. Jadi kalau bisa saya sambung seperti itu ya. Disiplin ini adalah kita harus taat, kita harus patuh terhadap apa? Terhadap sesuatu yang kita kontrol sendiri. Untuk apa toh? Agar kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Itu adalah pengetahuan awal kita. Coba sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kata disiplin. Nah, disiplin ini sebenarnya berasal dari bahasa lain. Bahasa lain. Kok bahasa lain? Emangnya bahasa apa lagi? Bahasa Latin, T-nya ketinggalan. Latin, ya, itu dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi bukan sesuatu yang punya konotasi menyenangkan, karena artinya sebenarnya adalah belajar. Belajar itu menyenangkan kan, Bapak Ibu? Belajar hidup menyenangkan, sangat menyenangkan. Kita kan setiap hari harus belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Betul sekali. Nah, disiplin yang di sini dimaksudkan adalah di mana seseorang itu bisa belajar memotivasi dirinya sendiri, sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan. Di mana yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ketika saya melakukan sesuatu itu karena memang saya ingin melakukan hal tersebut, tapi yang saya lakukan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Misalkan kalau di dalam keseharian kita sebagai seorang guru, nilai kebajikan yang ada itu apa saja? Jujur. Terus yang kedua, bertanggung jawab. Betul. Yang ketiga, religius. Oke, sebagai manusia. Oke. Ada lagi? Gotong royong, saling membantu, mandiri. Nilai-nilai yang Bapak Ibu tadi sudah sampaikan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang menjadi kesepakatan keseluruhan. Kalau bertanggung jawab itu berarti harus menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Itu berarti adalah tanggung jawab. Mau itu di sini di Indonesia, yang paling kecil ya di Lego tanggung jawab, sama di Bojonegoro tanggung jawab itu artinya itu sama. Itu yang dinamakan dengan nilai kebajikan. Nah, tujuannya untuk apa tuh? Yang paling utama adalah untuk
menanamkan motivasi, terutama adalah motivasi internal di dalam diri anak-anak, di mana mereka diharapkan menjadi pribadi yang dapat menghargai diri mereka sendiri tanpa ada pengaruh dari luar diri mereka. Itu adalah tujuan utama kenapa kok disiplin positif itu perlu kita tanamkan di anak-anak didik kita. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa perilaku yang baik tersebut juga harus berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan, di mana ketika mereka sudah punya motivasi internal, kemudian berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan, maka diharapkan mereka dapat mencapai tujuan hidup mereka dengan mudah, dengan baik, dengan optimal. Itu tujuan dari disiplin positif. Oke, nah ketika kita bicara disiplin positif berkaitan dengan nilai kebajikan dan juga motivasi, di mana ada yang namanya teori motivasi. Teori ini dibagi menjadi dua kubu. Yang satu adalah motivasi eksternal dan satu lagi adalah motivasi internal. Kalau eksternal berarti berasal dari luar diri dia. Kalau di sini disebutkan ada dua yang mempengaruhi motivasi eksternal. Yang pertama adalah dia melakukan hal tersebut karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua, dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi seseorang itu melakukan sesuatu atau termotivasi, yaitu adalah hukuman atau ketidaknyamanan, dan yang kedua adalah imbalan atau penghargaan. Yang paling sering Bapak Ibu lakukan di dalam kelas yang hukuman atau yang imbalan? Hukuman. Contohnya apa contohnya? Oh, dikasih tugas lagi. Oh, tugas yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau imbalan atau penghargaan pernah? Nah, betul. Wah, ada yang sudah di sini. Jadi penghargaan itu betul sekali. Penghargaan itu tidak hanya berupa benda atau barang, tapi juga bisa berupa apresiasi atau pujian. Jempol, bintang, betul sekali. Itu adalah bentuk dari penghargaan. Tapi berdasarkan hal yang saya pelajari, ternyata penghargaan yang berlebihan itu mempunyai dampak yang kurang baik bagi anak-anak kita. Karena ketika terlalu banyak dikasih penghargaan, maka dia melakukan sesuatunya itu tidak tulus, tidak karena ingin, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu penghargaan tadi. Terus ketika itu diulang secara terus-menerus, maka dia ingin mendapatkan penghargaannya itu setiap hari semakin besar atau semakin banyak. Ketika penghargaannya itu tidak di bawah dari yang sudah dia dapatkan, maka motivasi di dalam diri dia itu berkurang atau bahkan bisa sampai hilang karena dia sudah pernah mencapai penghargaan tersebut. Nah, yang diharapkan yaitu kita punya anak-anak yang motivasinya itu berasal dari dalam diri sendiri. Apakah anak-anak kita sudah mempunyai motivasi di dalam diri dia sendiri? Oke. Beberapa belum. Sebagian besar sudah. Alhamdulillah. Jadi apa yang dimaksud dengan motivasi internal? Yaitu motivasi yang mereka dapatkan dari dalam diri mereka sendiri. Untuk apa? Untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan.
dan juga diharapkan ketika motivasi dalam dirinya sendiri ini muncul, maka dia dapat menghargai diri sendiri dan juga nilai-nilai yang dia percaya atau nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Nah, di dalam teori motivasi perilaku manusia itu dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu adalah hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di mana hukuman ini biasanya tidak direncanakan, tiba-tiba, sepihak, bersifat satu arah, dan biasanya fisik atau psikis. Itu adalah hukuman. Kemudian, sedangkan konsekuensi sudah direncanakan atau disepakati secara bersama. Berarti dia bersifat 2 arah, dari guru dan juga dari siswa. Sudah dibahas dan disetujui bersama. Selain itu, dia tidak nyaman untuk jangka pendek. Maksudnya tidak nyaman di sini adalah ketika sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa, berarti kan siswanya sudah mengerti ya. Ketika dia melanggar sesuatu, ada hal lain yang harus dilakukan. Itu namanya adalah konsekuensi. Tapi dalam menetapkan konsekuensi, itu harus membuat dia merasa tidak nyaman, nggak enak. Meskipun dia tahu dia harus melakukan itu, tapi hal yang dia lakukan itu tidak mau dia ulangi lagi. Jadi meskipun kesepakatan, meskipun 2 orang, tapi harus membuat tidak nyaman. Kenapa kok harus tidak nyaman? Biar tidak terulang. Kalau kemarin minum jamu itu pahit, iya. Kalau nggak ada apa-apa kan nggak usah minum jamu yang pahit. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah restitusi, di mana sebagai seorang guru kita akan mencoba untuk menciptakan suatu kondisi dan berkolaborasi dengan siswa kita, di mana kita mengarahkan siswa kita untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Jadi solusi itu muncul dari siswa. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita melakukan tahapan-tahapan restitusi. Nah, yang terakhir nanti kita bahas di selanjutnya. Hukuman dan konsekuensi. Sudah jelas nama dering? Sudah. Oke. Nah, biar lebih jelas lagi, biar mengukur sejauh mana sih yang kita tahu atau yang Bapak Ibu tahu tentang hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu bisa men-scan barcode QR Bapak. Ya, ada di depan, harus dapat 100. Ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah ketahui tentang hukuman dan konsekuensi. Silakan di-scan terlebih dahulu, dimasukkan nama asli Bapak Ibu dan nama lengkap. Jangan nama panggilan ya. Tolong diisi nama lengkap. Kalau sudah diisi, bisa langsung dikerjakan. Di soal ini ada 5 soal, yaitu adalah pilihan ganda, di mana Bapak Ibu diminta untuk memilih apakah pernyataan yang ada di sana itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Silakan. Sudah mengirimkan? Ada yang sudah mengirimkan?
Nah, itu beberapa ada yang sudah mengirimkan. Wow, hijau semua, 5 centang semua. Wow. Iya, oke. Berarti sudah paham semua, guys? Sudah. Susah nggak soalnya? Sangat terlatih, alhamdulillah. Berarti nanti ketika Bapak Ibu di kelas menghadapi sebuah masalah dari murid, bisa memilih hukuman atau konsekuensi. Mana kira-kira yang lebih baik? Nanti ada jawabannya, tenang saja. Dari soal tadi dia mau ditanyakan, nomor sudah jelas? Jelas. Tidak ada yang mengganggu pikirannya Bapak Ibu? Tidak, alhamdulillah. Pintar sekali, alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Oke, tadi sedikit kuis. Nah, kita masuk ke sini. Nilai motivasi atau motivasi tadi itu harus berlandaskan sama nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu sebagai pondasi berperilaku. Karena kita ada di lingkungan sekolah dan sesuai dengan tujuan pendidikan sekolah kita, bahwa ini menciptakan anak-anak yang mempunyai profil belajar Pancasila. Yang ada di depan ini adalah 6 dimensi dari profil belajar Pancasila. Ada lagunya, masih ingat tak? Masih, oke. Sambil tepuk tangan. Biar anak ya. 1, 2, 3. Beriman pada Tuhan yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan benalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalar kritis. Alhamdulillah. Biasanya kalau hafal itu diterapkan juga, betul? Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan hadir di dalam anak-anak adalah nilai-nilai yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sana yang ingin kita kuatkan, yang ingin kita lihat dari karakter anak-anak, yang dimana di dalam prosesnya bisa kita masukkan di dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Jadi ada sikap yang ingin dikuatkan di sana. Kita lanjut lagi. Nah, karena kita sebagai seorang guru, maka untuk membuat anak-anak kita itu punya motivasi internal yang dimana perilaku yang diharapkan tadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, terutama nilai profil pelajar Pancasila, maka ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang dibagi menjadi 2, yaitu adalah yang positif dan juga yang negatif. 2 yang di atas ini dia bersifat negatif dan mendorong motivasi eksternal, yaitu adalah sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika kita sebagai guru menjadi penghukum dan juga membuat merasa bersalah, maka kita akan menciptakan motivasi di dalam diri siswa, tapi bersifat eksternal. Positif nomor negatif?
kurang baik, betul. Sedangkan yang bersifat positif itu ada 3, yaitu adalah teman, pemantau, dan juga manajer. Tapi teman dan pemantau ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi teman dan juga pemantau, motivasi di dalam diri anak-anak itu masih berasal dari luar. Tapi ketika Bapak Ibu menjadi seorang manajer, maka motivasi yang diharapkan itu muncul dari dalam diri anak-anak sendiri. Jadi di sini negatif, yang di sini adalah positif. Ini bersifat eksternal, yang di bawah bersifat internal. Manakah yang lebih baik? Yang kita harapkan adalah internal atau di dalam posisi manajer. Nah, ini misalnya seperti ini. Ada kasus murid datangnya dia terlambat. Ketika Bapak Ibu menjadi atau menduduki posisi kontrol sebagai penghukum, maka ketika datang sudah ngomel-ngomel. Nah, coba biasanya emak-emak ini cocok buat ngomel. Terlambat lagi. Selalu aja datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Mau sambil melotot ya? Lupain yang melototnya kurang. Nah, biasanya ketika menghukum itu nadanya adalah nada tinggi. Ekspresinya sudah ekspresi mau makan orang, mau marah. Nah, itu ketika itu yang kita lakukan, maka kita adalah sebagai penghukum. Nah, kemudian ketika kita menduduki posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, maka kita akan merespon anak-anak agar mereka merasa bersalah. Contohnya adalah, kan kamu sudah janji nggak akan ulangi lagi, tapi kok kamu ulangi lagi, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu berarti adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, kalau teman ini memposisikan anak-anak sebagai teman, best friend, nadanya lebih halus lagi. Kan kemarin sudah janji toh. Nah, gitu. Kok sekarang masih terlambat lagi? Kenapa? Coba kita cari solusinya sama-sama. Nah, nadanya adalah nada teman, lebih ramah lagi. Terus, kalau pemantau, seorang pemantau itu biasanya dia akan menjelaskan aturan-aturan dulu. Anak-anak diingatkan dulu. Kamu terlambat 15 menit, berarti konsekuensinya apa? Jadi, seorang pemantau itu akan menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu berarti menduduki posisi pemantau. Kalau manajer, ada beberapa hal yang dilakukan di sini. Yang pertama, dia akan memvalidasi tindakan. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Dia akan tanya dulu. Kamu tahu enggak? Sekolah itu masuknya jam berapa? Jam 7. Terus sekarang kamu datangnya jam berapa? Jam 7:15 misalkan. Berarti kamu sekarang terlambat. Kalau terlambat, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi ada tahapan-tahapannya ketika seorang guru itu menjadi seorang manajer yang dinamakan dengan segitiga restitusi sampai dia memperoleh solusi atas masalahnya sendiri. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, dari 5 tadi ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Dari penghukum, kemudian merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Oke, siap.
Siap, berarti bisa kita lanjut ya? Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah bicara bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu pasti memiliki tujuan. Dan segala sesuatu yang dilakukan anak-anak itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia yang mereka harus penuhi. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Yaitu adalah semua usaha terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan di kebutuhan dasar ini ada 5 hal yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka Bapak Ibu akan menemukan anak-anak didik kita berperilaku tidak sesuai. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena ada beberapa kebutuhan dasar di dalam diri dia yang belum terpenuhi. Mungkin saja yang mereka lakukan itu hanya untuk menarik perhatian dari Bapak Ibu. Karena mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan salah satu kebutuhan dasar. Makanya dia melakukan sesuatu biar Bapak Ibu tertarik. Jadi ketika ada anak yang melakukan hal yang tidak sesuai, Bapak Ibu harus menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan dasar manakah yang belum terpenuhi yang ada di dalam diri anak tersebut. Nah, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis yang harus dipenuhi. Karena setiap manusia itu pasti butuh survival atau bertahan hidup yang dipenuhi dari fisiologis. Sedangkan yang 4 di luar ini adalah bersifat psikologis, yaitu ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa mencerminkan dari kebutuhan dasar tersebut. Ketika kita bicara tentang bertahan hidup, berarti yang dibutuhkan adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, oke, agar dapat mempertahankan hidup kita. Berarti dia bersumber dari luar. Sandang, papan, dan juga pangan. Itu harus kita penuhi dulu untuk bertahan hidup. Betul sekali. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini mungkin terlihat sepele ya, tapi ketika itu tidak dipenuhi di dalam diri anak-anak, maka akan muncul sikap atau perilaku yang berbeda dari yang seharusnya. Apa? Cari perhatian, betul. Misalkan dia dari keluarga yang utuh dengan keluarga yang broken, kasih sayang yang diberikan orang tuanya pasti akan berbeda. Nah, kebutuhannya berarti yang dibutuhkan juga berbeda. Kalau yang di sini kasih sayang lengkap dari orang tuanya, yang di sini cuma dari salah satu. Berarti dia akan mencari kasih sayang yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau tidak, maka akan terjadi hal yang tidak sesuai karena belum terpenuhi. Rasa diterima ini juga menjadi hal yang penting di dalam kebutuhan manusia. Ketika kita berada di dalam kelas misalkan, ada anak yang menyendiri, merasa dia tidak diterima, maka dia tidak dapat mengoptimalisasikan potensi yang ada di dalam dirinya. Karena dia cenderung tertutup. Padahal dengan dia berbicara, ngobrol sama temannya, berkolaborasi dengan temannya, itu akan membuat dia berkembang. Jadi sangat penting untuk bisa diterima dimanapun tempatnya. Betul sekali. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini tidak harus yang gimana loh ya. Berkuasa, mempunyai kedudukan. Harga diri juga termasuk penguasaan. Keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan itu ternyata juga penguasaan. Menjadi berbeda.
Kemudian bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini pasti ada di dalam diri setiap individu, tapi porsinya berbeda-beda. Yang keempat adalah kebebasan. Bebas itu bukan berarti bisa melakukan segala hal yang diinginkan. Ya, betul. Tapi bebas di sini adalah di mana seseorang bisa mandiri terhadap sesuatu yang dia lakukan, tidak tergantung sama orang lain. Saya mau mencapai A, tidak tergantung sama yang lainnya. Betul sekali. Memiliki pilihan mencoba hal baru. Biasanya orang-orang yang bebas itu tidak suka berada di zona nyaman. Betul. Aku tahu kayak berarti aku seingin. Kemarin saya sudah nyoba lari, sekarang saya mau nyoba badminton. Besok saya mau nyoba renang karena selalu ingin mencoba hal baru. Kalau di anak didik kita kira-kira bentuk kebebasannya itu seperti apa? Bebas dalam dalam hal yang baik itu kira-kira apa? Betul, bebas mengutarakan pendapatnya dari anak-anak. Kalau dari bapak ibu guru, bebas di sini apa kalau di dalam pembelajaran? Kita tarik lagi di kurikulum merdeka. Betul sekali, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari anak-anak. Makanya bapak ibu guru diharapkan menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Senang itu ternyata juga kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak terpenuhi, uripe pandang, betul. Sedih, hidupnya sedih. Ya, menyedihkan. Nah, di sini ada bermain dan juga tertawa. Itu indikator dari kesenangan. Apakah Bapak Ibu sudah tertawa hari ini? Mana senyumannya? Nah, kemarin saya sudah menyebarkan kuesioner di beberapa orang. Saya mau di sini menampilkan ya, ada beberapa nama di sini. Kemarin tuh ada 5 orang yang saya minta untuk mengisi kuesioner. Ternyata kuesioner itu adalah untuk melihat kebutuhan dasar dari Bapak Ibu yang paling besar itu ada di mana tuh? Yang harus terpenuhi porsinya paling banyak itu di sebelah mana tuh? Saya ingin mengkonfirmasi apakah data yang di depan itu valid atau tidak. Di sana ada Bu Ria. Saya bacakan di Bu Ria. Jadi di dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ada di angka 38, kekuasaan 29, kebebasan 30, sedangkan kesenangan adalah 42. Berarti apakah benar seperti itu? Yang paling utama itu senang, betul? Ya, karena hidup kalau nggak senang itu hatinya nggak enak. Menjalani hari-hari dengan penuh kesenangan. Iya dong, harus. Itu yang paling utama. Iya, melakukan sesuatu kalau tidak senang pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kelas. Berarti kuesioner ini sesuai? Oke. Sekarang kita cari yang berbeda. Oke. Pak Arbani di situ ada 2. Wah, menarik nih. Rasa kasih sayang dan diterima. Oh iya, ini berapa nih? Oh iya, sama kebebasan. Betulkah seperti itu Pak Arbani? Iya dong, kan saya bukan kasih sayang. Mau nggak? Itu yang paling utama yang harus ada atau yang paling banyak harus? Dari indikator yang waktu tes kemarin itu kan tinggal nyentangin ya. Iya. Saya sesuaikan dengan apa yang saya rasakan terhadap introspeksi saya. Dan hasilnya bisa termasuk mengagetkan. Kalau misal saya ini
Kalau saya menganalisis sedikit aja, kenapa kok nilainya kebebasan di sini itu tinggi? Karena Pak Arga suka segala sesuatu yang berkaitan dengan alam gitu ya, adventure gitu ya, yang tidak ada aturan, maksudnya nggak yang aturan saklek gitu loh ya, bebas. Makanya di sini nilai kebebasannya adalah tinggi. Oh yes. Gimana? Iya, malah lanjut. Betul. Terus di sini tapi Mbak Arman ada Pak betul saja. Di sini ada yang berbeda, kekuasaan dan juga kebebasan. Apakah betul seperti itu? Iya, nanti kalau saya nyapres tolong dijilid. Kekuasaan maksudnya bukan berarti harus menguasai harta, tahta, itu bukan ya. Kalau harta ada, kalau tahta nggak ada, harta juga nggak ada. Maaf nggak punya privilege. Iya, gitu. Jadi mungkin apa ya? Tadi juga disampaikan sama Bu kita bahwa kekuasaan itu bukan harus menguasai apa jabatan apa ya tadi dan apa namanya kekuasaan kan pada dasarnya ada di setiap diri masing-masing gitu. Mungkin dia bisa dikatakan benar atau tidak ya sebenarnya tergantung pada waktu pengisian kayaknya. Iya. Mungkin pas saya kenyang mungkin berbeda lagi. Pas saya lapar mungkin berbeda. Gitu kan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mungkin hal ini juga bisa Bapak Ibu lakukan di murid Bapak Ibu untuk melihat kebutuhan dasar mana atau yang perlu mereka dapatkan gitu. Iya, atau perlu dipenuhi karena kan setiap anak pasti kebutuhan dasarnya berbeda. Nah, nanti kalau butuh kuis yang lainnya minta saya kasih. Tinggal di lingkar aja. Oke, kita lanjut lagi nggih. Nah, untuk mencapai segitiga restitusi tadi ada salah satu tahapan yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau kita sebut dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Seperti yang kita tahu, kalau peraturan itu berarti bersifat terikat memaksa satu arah. Tapi kalau keyakinan bersifat dua arah dan juga tidak memaksa. Kesepakatan sama-sama, betul sekali. Nah, keyakinan kelas tadi yang sudah dibentuk itu harus sesuai dengan nilai kebajikan. Jadi tetap harus berpedoman pada nilai kebajikan. Di mana menurut Gosen, dia meyakini bahwa ketika motivasi seseorang dari dalam terhadap keyakinan yang dimiliki itu akan menimbulkan suatu motivasi internal. Jadi ini yang diharapkan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika kita melakukan atau membentuk keyakinan kelas. Kebetulan saya sudah membentuk keyakinan kelas bersama anak-anak saya. Jadi tahapan yang bisa dilakukan adalah ini. Yang pertama, mereka menuliskan satu saja hal yang ingin mereka sepakati bersama teman-temannya, tapi menurut pendapat mereka sendiri, pribadinya masing-masing, betul. Jadi mereka saya minta menuliskan pendapatnya secara pribadi di kertas post-it seperti ini. Nah, ketika sudah selesai, kemudian saya meminta anak-anak untuk menempelkannya di depan kelas. Jadi random, terserah mau ditempatkan di mana saja terserah. Tapi semua yang sudah dituliskan ditempelkan di papan tulis. Kemudian dari yang sudah ditempelkan sama anak-anak itu saya klasifikasikan
saya identifikasi. Kalau ada yang sama, saya tempatkan di posisi yang sama. Kamu mesti banyak ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama dikelompokkan dengan sesamanya. Setelah kita kelompokkan, kemudian kita buat kesepakatan yang mau diterapkan di kelas itu yang mana. Kan tidak mungkin semuanya kita lakukan, kita sepakati. Tapi ada beberapa poin penting yang harus kita sepakati bersama. Dan itu adalah hasil dari anak-anak dan juga saya, atau dari anak-anak dan juga dengan Bapak Ibu bersama-sama. Di mana mungkin tadi ketika dituliskan anak-anak itu masih bersifat masih ada konotasi negatif gitu ya. Kita buat itu kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi bawaannya itu positif terus. Iya, positif thinking. Terus yang negatif itu dibangun dari kata-kata yang bersifat positif. Makanya yang dibuat di sepakatan kelas ini juga bersifat positif. Kenapa tentu harus sedikit? Karena ketika itu hanya sedikit, maka anak-anak akan lebih mudah untuk mengingatnya. Ketika mudah mengingat, maka dia akan menjalankannya dengan baik. Harapannya adalah seperti itu. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita juga perlu memberikan wawasan kepada anak-anak didik kita. Nilai kebajikan apa tuh yang dituju dari kesepakatan itu. Itu yang harus mereka tahu, yang harus mereka yakini. Jadi bukan hanya datang tepat waktu, tapi juga nilai apa tuh yang diajarkan dari datang tepat waktu. Itu yang paling penting dari kesepakatan kelas. Betul sekali. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak. Ini kemarin tuh yang paling banyak sekali dituliskan anak-anak adalah memperhatikan guru selama proses belajar. Jadi kalau ada guru yang berbicara, mereka mendengarkan. Nilai apa tuh yang dituju di sana? Yaitu adalah nilai menghargai. Ketika kita menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Harus tepat waktu ya. Berarti ya kita mengajarkan nilai komitmen. Nah, di kelas saya itu agak unik. Jadi taplak itu biasanya tempatnya bukan di meja, tapi berada di tempat yang lainnya. Makanya di sini kita sepakati bersama bahwa setiap yang ada di kelas harus menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekitarnya. Di mana nilai yang ingin dicapai adalah gotong royong, harus bersama-sama. Kalau satu bersih, yang satu kotor, tetap terlihatnya adalah kotor. Terus aktif dalam pembelajaran, berarti ini termasuk antusias, berperilaku sopan dan santun, baik itu terhadap dirinya sendiri, teman maupun bapak ibu guru. Ini ada 5 keyakinan kelas dan kelas saya, dan di mana saya tampilkan di sini juga nilai kebajikan yang ingin dituju, dengan harapan bahwa anak-anak menjalankan itu karena tahu nilainya. Kita lanjut lagi. Wah, ini adalah yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang Bapak Ibu nanti-nantikan tadi ya. Jadi artisnya ini penutupnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Menurut Gozan, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik lagi. Dan di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan.
menggunakan keyakinan. Nah, kenapa toh kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu di dalam proses restitusi? Karena menstabilkan identitas itu adalah dasarnya. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi sukses. Jadi kita harus menstabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus tahu kebutuhan dasarnya itu apa, alasannya itu apa. Itu tahapan yang kedua. Karena setiap perilaku yang baik dan buruk itu pasti punya tujuan atau alasan hal tersebut dilakukan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi nilai-nilai kebajikan apa sih yang dia langgar dari hal yang dilakukan, dan diharapkan dia dapat mengatasi masalah yang dia temui sendiri. Nah, kemarin saya sudah melakukan restitusi bersama siswa saya, tapi disclaimer dulu, cerita ini hanya fiktif belaka, ya. Kalau misalkan ada kesamaan nama, tempat cerita, ya itu cuma sama aja, ya kebetulan saja. Nah, hanya rekayasa. Saya minta Bapak Ibu, oke, kita lihat kasusnya dulu ya. Jadi sebelum jam pelajaran matematika, ada anak namanya Mawar. Dia izin ke kamar mandi, gitu. Tapi sampai pelajaran matematika selesai, dia tidak kembali ke kelas. Nah, karena tidak kembali ke kelas, maka Bu Umi selaku guru matematikanya melapor ke wali kelasnya, yaitu Bu Gita di kelas 9. Bu, Mawar ketika pelajaran saya tidak kembali ke kelas. Nah, sebagai wali kelas berarti saya harus melakukan tahapan-tahapan pada segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang dihadapi oleh siapa di sini? Mawar. Mawar. Oke, saya minta Bapak Ibu untuk mencari. Kalau di videonya sudah ada identifikasinya. Mana yang menstabilkan identitas, mana yang validasi tindakan yang salah, dan mana yang menanyakan keyakinan. Saya minta Bapak Ibu menuliskan kalimat mana sih yang termasuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, mana yang termasuk validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, mana yang termasuk menanyakan keyakinan. Sudah siap? Menanyakan keyakinan.
Oke, sudah selesai. Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Ada yang mau berpendapat dulu? Yang pertama, menstabilkan identitas tadi ada di percakapan yang monggo angkat tangan. Yang sudah punya tulisan. Enggak apa-apa, enggak usah ragu. Menstabilkan identitas. Kalau nggak salah tadi kata-katanya tentang menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki apa ya kesalahan, dia terus memiliki kesalahan. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu. Betul sekali. Tadi ada di kalimat, iya, salah itu nggak apa-apa, karena setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, dan kesalahan itu diperbuat karena ada tujuan yang dilakukan. Itu di tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin untuk yang validasi tindakan tadi, ketika ibu kita menanyakan apakah benar yang sudah dikatakan oleh Bu Yuni bahwa aku tidak kembali ke kelas setelah izin ke kamar mandi. Iya, betul, ya, tenang, betul. Jadi divalidasi tindakan yang dilakukan tadi adalah tindakan yang tidak benar. Yang ketiga, keyakinan apa atau yang dilanggar sama mawar tadi? Apa yang dilanggar? Ketika tidak mengikuti pelajaran bumi atau bolos pelajaran, berarti keyakinan yang dilanggar adalah bertanggung jawab. Sudah punya gambaran? Sudah. Oke. Sebenarnya di sini mau saya ajak untuk bermain peran, tapi kayaknya next time kita lakukan, ya. Kita langsung ke sini aja. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan apa sih yang sudah dipelajari hari ini di sini, di barcode ini. Apa yang membuat Bapak Ibu senang hari ini, atau hal baik apa yang sudah diterima hari ini. Kalau misalkan ada hal yang kurang baik juga boleh dituliskan di sana sebagai masukan bagi kegiatan yang sudah saya lakukan. Monggo. Dan nggak bisa ya? Oh, berarti iya harus susah dulu. Di ponsel nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa langsung dijawab saja. Apa yang bermakna hari ini, yang berkesan hari ini bagi Bapak Ibu yang ada di sini?
Dimulai dari yang belakang dulu, monggo. Maju Mbak. Nggak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Hal yang paling berkesan di sini saya jadi tahu nilai apa aja, misal kekuasaan, kebahagiaan saya, nilai-nilai yang harus saya cukupi di kehidupan. Berarti yang paling langsung tertancap gitu adalah kebutuhan dasar manusia. Iya, sampingnya monggo Pak. Maju Pak, nggak sampai. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada materi siang hari ini yang menjadi poin penting saya adalah bagaimana cara untuk menciptakan budaya positif di kelas, terutama ketika pembelajaran, biar kita bisa melaksanakan pembelajaran yang biar kita bisa menjadi seorang guru yang tidak hanya menerapkan hukuman, terus konsekuensi, tapi juga bisa yang lebih menjadi manajer atau yang lainnya seperti itu. Langsung disambung saja. Baik, terima kasih. Di sini saya melanjutkan untuk yang paling berkesan ya dalam penyampaian materi kita. Di sini mungkin karena saya bukan guru benar, jadi di sini saya jadi lebih tahu ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Tika itu bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di kelas sesuai dengan contohnya. Di sini kan ada tahapan kesepakatan kelas. Dan di situ mungkin ketika nanti saya juga pernah menjadi wali kelas, itu kan untuk merumuskan bagaimana tahapan-tahapan itu saya mungkin sudah sudah ya, kalau saya yang paling berkesan dari pemaparan Bu Gita yaitu segitiga institusi. Jadi saya tahu bagaimana caranya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan siswa yang bermasalah, menanyakan keyakinannya. Karena yang menjawab Bu Ria, saya jadi teringat sesuatu. Jadi segitiga restitusi itu tidak hanya bisa kita terapkan ke anak didik kita, bisa diterapkan juga di lingkungan keluarga. Nah, gitu. Ke anak-anak mungkin ya. Jadi bisa pakai itu. Monggo disambung. Terima kasih Bu Gita. Hari ini saya punya banyak mendapatkan ilmu dari Bu Gita yang lebih jelas lagi. Mungkin hanya beberapa sebelumnya hanya sekedar tahu, tapi dari pertemuan kali ini saya bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak contoh, banyak penerapan sehingga nanti saya bisa melaksanakannya pada saat proses pembelajaran saya untuk sebagai koreksi untuk diri saya, apakah yang harus saya pertahankan, apakah yang harus saya tingkatkan, dan apa yang harus saya perbaiki ke depannya agar peserta didik saya itu merasa nyaman dengan pembelajaran saya seterusnya. Karena kebetulan mata pelajaran saya dan matematika, jadi PR yang sangat berat untuk membuat mereka itu bisa merasa nyaman di pembelajaran saya. Terima kasih banyak Bu Gita. Terima kasih Bu Gita. Jadi kegiatan hari ini menurut saya sudah berjalan menyenangkan, banyak ilmu baru yang saya peroleh. Selain itu, hal-hal yang berkesan pada hari ini adalah saya menjadi mengetahui bahwa dalam pembelajaran kita harus memperhatikan kebebasan peserta didik dalam pembelajaran dan pentingnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat karena setiap individu itu memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk refleksi diseminasi ini yang saya dapatkan, terutama itu yang lebih saya soroti adalah ketika bagaimana menjadi guru itu menjadi bagian dari siswa. Nah, kayak awal saya masuk itu sempat bingung, saya harus seperti apa? Apakah keras, lunak, jadi teman, atau yang lain?
pencerahan untuk bagaimana saya dan harus seperti apa nantinya ke depan untuk anak-anak juga, dan juga tambahan lagi terkait dengan bagaimana posisi guru itu membuat anak-anak nyaman di dalam kelas, seperti halnya membuat kesepakatan kelas yang tidak terlalu memberatkan dan seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesan saya mengikuti kegiatan diseminasi hari ini adalah luar biasa sekali ya. Penjelasan dari ibu kita sudah sangat jelas, sangat lengkap, sehingga menambah wawasan dan juga pengetahuan saya terkait materi-materi yang sudah disebutkan tadi, yaitu budaya positif, terutama ini juga untuk introspeksi diri saya sebagai guru. Ternyata selama ini yang saya lakukan terhadap murid itu masih kurang tepat, apalagi terkait penanganan yang saya lakukan ketika murid bermasalah. Oke, semoga kedepannya setelah kita mendapatkan materi ini tadi, kita bisa mengubah pola pikir kita sebagai guru supaya bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Terima kasih. Ya hampir sama dengan Bu Erina, yaitu untuk introspeksi diri, karena selama ini yang saya lakukan rata-rata sebagai pembuku. Jadi mengetahui apa sih yang posisi kontrol yang terbaik, seperti itu. Dan yang jelas menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berkesan, yang masukan juga nggak apa-apa loh. Yang berkesan bagi saya pada kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya menjadi paham bahwa guru itu tidak hanya mendidik, tapi guru itu juga harus terus belajar sepanjang hayat, sehingga memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak dan menjadikan anak itu merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan dan profil belajar diri sendiri. Baik, terima kasih. Untuk kesan hari ini itu sangat menyenangkan dan menarik, karena melalui kegiatan diseminasi ini saya jadi mengetahui tentang pentingnya menumbuhkan motivasi diri dalam peserta didik, sehingga dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Dan pesannya, semoga budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Segala sesuatu yang baik perlu diusahakan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita berikan tepuk tangan kita semua. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas respon positifnya. Semoga kegiatan hari ini tidak hanya menyenangkan, tapi juga bermakna bagi Bapak Ibu. Ada hal lain yang bisa dibawa keluar dari sini, yang bisa diterapkan di dalam kelas Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan